Coba bayangkan kamu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kamu pasti berpikir, sejauh manakah kita bergerak dan ke arah manakah kita pergi? Itulah yang disebut vektor, gabungan antara jarak dan arah. Dalam video ini, kita akan belajar apa itu vektor dengan penjelasan yang sederhana dan mudah untuk diikuti, dan kita juga akan melihat bagaimana konsep vektor sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut. Kalian tahu nggak, dengan menggunakan vektor, kita dapat menentukan jarak sebenarnya dari rute A ke rute B. Mungkin pernyataan saya sulit untuk dimengerti. Maka dari itu, ayo kita sama-sama memahami tentang materi vektor. Vektor adalah besaran matematika yang memiliki nilai dan arah. Vektor dapat digambarkan sebagai garis berujung panah di mana panjang dari panah tersebut mewakili besaran vektor dan arah panahnya menunjukkan arahnya. Terdapat beberapa jenis dalam menyatakan vektor. Yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan letak atau posisi suatu titik terhadap pusat. Vektor posisi ini berbentuk seperti matriks. Yang kedua yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1 dan digunakan untuk menunjukkan arah tanpa memperhatikan besarannya. Sehingga I, J, dan K juga termasuk vektor satuan. Vektor ini berbasis dengan akar kuadrat. Yang terakhir adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor acuan yang menjadi arah utama dalam suatu bidang, yaitu arah kanan I, arah atas J, dan arah depan K. Vektor ini berbentuk persamaan aljabar. Dalam menghitung jarak sebenarnya dari rute A ke rute B, kita dapat menggunakan konsep penjumlahan vektor untuk menghitung jarak sebenarnya dari rute A ke rute B. Mari kita simak sama-sama contoh gambar dari kedua vektor ini. Jika kita lihat, garis C dapat ditemukan melalui penjumlahan vektor A dan vektor B. Agar lebih paham secara mendalam, mari kita aplikasikan ke dalam contoh nyata. Simaklah cerita berikut. Terizla merupakan karyawan yang bekerja di suatu tempat perusahaan listrik negara. Ketika ia sudah selesai dengan pekerjaannya, ia mampir ke Alfamidi untuk membeli makanan dan minuman. Dan inilah rute yang ia lewati. Mari kita sama-sama menganalisis jarak sebenarnya dari rute tersebut. Untuk menghitung jarak sebenarnya dari rute A ke rute B, kita harus menghitung setiap vektor pada belokan dari setiap jalur yang dilewati. Dalam konteks peta, kita harus menggunakan arah mata angin sebagai penuntun arah dari setiap vektor tersebut. Selain itu juga, saya menggunakan vektor 90 derajat karena kita tidak tahu komponen vektor yang dilalui dari jalur tersebut. Untuk mengetahui komponen vektor, kita perlu mengurangkan jarak total dengan vektor yang telah diketahui, sehingga kita dapat mengetahui komponen vektor X dan Y. Saya juga menyatakan bilangan tersebut menggunakan vektor posisi yang berbentuk matriks. Berikut ini adalah hasil analisa saya pada rute pertama. Untuk menghitung jarak sebenarnya, kita perlu mencari panjang vektor melalui rumus Pythagoras. Yang pertama, kita harus mentotalkan seluruh X yang ada dalam rute tersebut. Kita juga mentotalkan seluruh Y yang ada dalam rute. Setelah hasil sudah ditemukan, masukkan ke dalam rumus Pythagoras. Ketika hasil ditemukan, maka hasil tidak jauh berbeda dengan jarak ketika kita tarik garis lurus dari PLN menuju Alfamidi. Setelah kita paham mengenai konsep vektor, mari selanjutnya kita menganalisis rute kedua dan ketiga. Setelah Terizla membeli makanan dan minumannya, ia terkejut ketika melihat bahwa bensinnya sudah hampir habis. Maka dari itu, Terizla pun pergi berangkat ke tempat pengisian bensin terdekat. Dan berikut adalah analisisnya.
Setelah selesai mengisi bensin, Terizla pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat, dikarenakan ia telah bekerja keras di perusahaan listrik negara. Dan berikut adalah analisisnya. Setelah saya sudah melakukan banyak perhitungan dari rute 1 sampai 3, saya menemukan bahwa terdapat beberapa rute yang jaraknya tidak jauh berbeda dengan jarak akurat dari Google Maps. Dari rute pertama, saya mendapatkan perbedaan sekitar 105 meter, dan dari rute kedua, saya mendapatkan perbedaan sekitar 10 meter. Dan dari rute ketiga, saya mendapatkan perbedaan sekitar 321,13 meter. Dari hasil analisis tersebut, saya merasa bahwa saya kurang akurat dalam menghitung jarak sebenarnya. Menurut saya, ketidakakuratan tersebut terjadi karena beberapa faktor-faktor ini. Yang pertama adalah kesalahan perhitungan pada saat saya mentotalkan hasil dari X dan Y. Saya melakukan dengan tidak teliti, sehingga ada beberapa persamaan yang memiliki hasil yang salah. Yang kedua adalah sudut vektor yang tidak terbentuk sempurna 90 derajat. Pada saat saya akan melakukan penggambaran vektor 90 derajat di Google Maps, ada beberapa garis yang miring, sehingga mempengaruhi hasil vektor tersebut. Dan yang terakhir adalah jalur atau belokan yang tidak terhitung. Pada saat pengukuran, ada beberapa belokan yang tidak terhitung karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga berpengaruh pada hasil vektor tersebut. Sekian dari video saya, terima kasih telah mendengarkan dan semoga materi yang saya berikan dapat menjadi berkat untuk kalian.